Ya puji Tuhan, shalom semuanya yang ada di rumah, semuanya bersuka cita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, ajak seluruh keluargamu, sama-sama kita menyembah nama Tuhan, amin, haleluya. Mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, bawa hatimu yang bersuka, haleluya. Mari semua datang kepadanya, bawa hatimu yang bersuka. Angkat tanganmu, katakan, mengangkat tangan, membawa pujian, menyatakan kebesarannya. Come on. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hey. Sebab nama-Mu besar di dalam hidup kami, Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Tuhan. Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku. Mari puji Dia. Puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Hey! Ku sembah-sembah Engkau Tuhan dan Rajaku, ku puji-puji kebesaran-Mu di hidupku, bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Katakan sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhanku. Sekali katakan, sungguh besar Engkau Tuhanku. Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita, sebab namanya besar di dalam hidup kita, amin. Yeay. Haleluya, semuanya merasakan sukacita daripada Tuhan, amin. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup di dalam hidup kami, Yesus. Kau Immanuel di dalam hati kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku,
Bapakku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Katakan ku tak takut, Ku tak takut, sebab Engkau beserta dengan kami, Yesus. sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Yesus. Oleh sebab itu kami percaya hanya kepadamu, Tuhan. Mari sama-sama kita yang percaya. Ku percaya rancanganmu indah. Oh, Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, rancanganmu indah. Oh, Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan imanmu katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama sembah Dia. Oh Tuhan, haleluya. Kau turut bekerja
bekerja di dalam segala hal. Yesus, Yesus. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Berikan ucapan syukurmu buat Tuhan kita, sebab Dia bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupanmu. Kau Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Engkau Allah yang terbaik di dalam hidup kami, Yesus. Ya, shalom saudaraku, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, puji Tuhan kita berjumpa kembali. Kita harus punya kebiasaan yang baru, setiap kita ketemu di hari Minggu, ucapkanlah syukur. Artinya seminggu lagi kita disertai Tuhan. Amin. Kita hidup di masa-masa yang luar biasa loh sekarang Bapak Ibu Saudara. Dan saya sarankan kita harus membangun kebiasaan yang baru, yaitu apa? Setiap hari makin ingat kebaikan Tuhan. Setiap hari makin ingat kebaikan Tuhan dan bersyukur saudaraku. Kenapa? Karena manusia cenderung sering lupa sama kebaikan, lebih ingat sama kesalahan orang. Kita bisa berteman 3 tahun dengan baik sama orang, bisa gagal gara-gara 1 hari dia buat salah. Kenapa kesalahan kadang-kadang lebih diingat daripada kebaikan? Nah maka itu jangan sampai masa-masa yang singkat ini mungkin 1-2 tahun mengacaukan iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan sudah sangat baik buat kita tahunan, bahkan belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, ingat selalu saudaraku. Saya percaya bahwa masa ini akan terlewati dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya. Saudaraku, tema yang akan kita bahas hari ini adalah kunci inovasi adalah mau belajar. Kunci inovasi adalah mau belajar. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita sebaik mungkin untuk menerima firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami meminta pertolongan-Mu ya Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini supaya iman kami tidak kendur, tetapi makin lama justru makin percaya, kami sungguh makin bersandar kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami ternyata begitu fragile, rapuh. Kami tidak bisa menghadapi hal-hal yang
Seperti ini Tuhan, kami tidak punya daya selain daripada bersandar penuh kepada Kristus Yesus Tuhan. Ajarkan kami untuk taat setia sampai akhir. Sekalipun kami harus melalui bahaya, kami tidak takut sebab gadamu, tongkatmu, kekuatan, penghiburan buat setiap kami. Hari ini Tuhan kami siapkan hati, kami mau dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Luruskan, selaraskan dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya hidup kami benar, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, pimpin kami, buka hati kami. Dan tolong juga anak-Mu, hamba-Mu yang menyampaikannya. Biar setiap kami ditolong Tuhan, menerima pertolongan yang sama daripada Roh Kudus. Roh yang maha tinggi, kuasa-Mu, penghiburan, kuasa menyertai setiap kami. Kami siap dengar firman Tuhan, haleluya, kita bersama katakan, amin. Ya saudaraku, mari kita mulai. Dulu saya punya pandangan begini saudara. Saya pikir kalau orang belajar atau tidak belajar, itu pengaruhnya cuma pada begini. Bertumbuh atau tidaknya seseorang itu pengaruhnya dia mau belajar apa tidak. Jadi kalau dia mau belajar, maka dia bertumbuh. Kalau dia tidak mau belajar, dia tidak bertumbuh. Nah tapi ternyata di dalam Alkitab tidak semudah itu juga gitu. Bahkan orang yang bertumbuh sekalipun, itu pertumbuhannya bisa salah. Dikatakan di dalam Alkitab, yang baik juga bertumbuh, yang jahat juga bisa bertumbuh. Nah ini menarik saudaraku. Kalau kita tahu hal itu, maka kita jadi harus bijaksana dong. Jangan sampai kita belajar jadi keliru gitu maksudnya. Kita berusaha mempelajari, kita kepedean. Lupa kan yang penting saya sudah belajar. Yang penting kan saya sudah berusaha. Yang penting saya sudah punya keinginan. Nanti dulu saudara. Yang baik bertumbuh, yang jelek, gagal juga bisa bertumbuh. Matius 7 ayat 17 berkata begini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang baik juga menghasilkan buah, yang jelek juga menghasilkan buah. Jadi kita pun berusaha sekarang, ini kan dua-duanya bertumbuh nih. Yang jelek bertumbuh nggak? Bertumbuh juga kan? Nah jangan-jangan kita keliru gitu. Kita sudah punya keinginan untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Tetapi ternyata pertumbuhan kita dan buahnya kita juga salah. Oleh sebab itu hari ini saya mau bagi beberapa prinsip saudaraku. Supaya kita belajar dengan baik. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Supaya akhirnya kita belajar dengan baik. Dan akhirnya kita bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik, saudaraku. Ya. Nah, poin yang pertama. Mau belajar saja belum tentu berhasil. Kita harus tahu itu, oke? Mau belajar saja belum tentu berhasil. Apalagi tidak mau belajar. Mau belajar saja belum tentu berhasil, belum tentu sukses, belum tentu baik semuanya. Masih ada hal lain yang harus kita lakukan untuk memperjuangkan itu. Apalagi tidak mau belajar. Ini penting di hari-hari ini. Karena kita pada saat-saat seperti sekarang kita bisa menemukan loh saudaraku. Anda pernah dengar gini gak? Lawong yang pakai masker aja kena kok. Ngapain kita pakai masker? Itu mah konspirasi. Nah gitu ya, bener kan ya? Yang itu lihat tuh, ada orang pakai masker, dia sudah vaksin, betul? Lalu dia bilang, oh, sudah vaksin, pakai masker aja tetap bisa kena kok, tetap mati kok. Ngapain kita pakai itu semuanya? Kita anggap itu tidak perlu. Justru pemikiran kita harus begini, lah yang vaksin saja bisa kena, yang sudah vaksin saja bisa kena, yang pakai masker, prokes saja tetap bisa kena, apalagi yang tidak. Nah mestinya pemikiran kita begitu saudaraku. Mestinya begitu, jangan dibalik. Lah yang sudah pakai vaksin kena kok ngapain? Tapi kan banyak orang yang berpikiran seperti itu kan. Memang ketika kita punya keinginan untuk mengubah diri, untuk belajar. Masa depan belum 100%. Saudaraku, masih ada hal yang lain. Banyak hal yang harus kita lakukan, bicarakan selain daripada keinginan untuk belajar. Tetapi kita harus tahu sebenarnya. Kenapa kita harus punya keinginan untuk belajar? Itu sebenarnya bukan masalah nanti berarti saya harus, kalau saya belajar sekarang berarti saya pasti berhasil. Oh belum tentu, tetapi kita harus punya keinginan untuk belajar. Karena alasannya begini, mau belajar itu menjauhkan hidup kita dari bahaya saudaraku. Mau belajar itu menjauhkan kita dari bahaya. Jadi kita belajar, mau belajar memang ada kemungkinan kita tetap bisa salah.
tetap bisa gagal, belum tentu 100% lalu kita meningkat sedemikian rupa, belum tentu. Tetapi yang pasti adalah mau belajar menjauhkan kita dari bahaya. Mau belajar minim resiko. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, tetap punya keinginan. Justru kalau kita lihat, loh dia sudah berusaha, kenapa gagal? Aku gak usah berusaha, itu salah. Yang sudah berusaha paling tidak, yang mau belajar itu paling tidak minim resiko dalam hidupnya. Nah kita harus tahu itu. Kalau saudara lihat Daud, ketika dia berperang, bertempur dalam sebuah pertempuran sama Goliat. Saya mau tanya, kalau dia tidak pernah latihan sebelumnya, kalau dia tidak pernah belajar sebelumnya, karena kita bilang dia belajar perang dari mana? Oh memelihara 2-3 ekor itu yang dia punya. Tetapi musuhnya singa, tapi musuhnya binatang buas lain, dia membela, dia latihan. Oleh sebab itu ketika dia ketemu sama Goliat, dia sudah lebih siap. Ada kemungkinan gagal nggak? Sebenarnya ya dia kecil, musuhnya besar, ada kemungkinan. Tapi paling tidak dia sudah lebih siap, minim resiko Bapak Ibu Saudara, jauh daripada bahaya. Saya kasih contoh. Menurut Bapak Ibu Saudara, kalau di depan gereja kita ini kan searah ya, ada Jalan Taman Palem Lestari. Berapa kemungkinan kalau kita nyebrang kita bisa kecelakaan di sana? Seberapa bahaya sih Jalan Taman Palem Lestari menurut Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, kalau Anda nyebrang itu loh yang 2 jalan terus di tengahnya ada sedikit sungai kecil itu ya. Ya, berapa bahaya? 50%? Oh ya enggak sampai lah ya. 50% berarti kita nyebrang 50% gagal. Kan enggak segitu juga sih jalannya gitu. Mungkin 5-10% bisa ya, ada kemungkinan tetap keserempet motor. Kan jalan rame Taman Palem Lestari. Ya 5-10% lah. Nah kalau saya tanya, kalau misalnya masuk ke dalamnya di daerah blok A misalnya atau blok B atau blok C yang seperti di perumahan yang masuk klaster, makin bahaya atau makin tidak bahaya? Nah kita bilang kan, makin tidak bahaya dong, kan makin sepi di dalam klaster. Paling yang lewat juga cuman tukang sayur, lalu kurir, ya kan, ojol, dan mereka kan gak kebut-kebutan di dalam. Jadi mungkin bahayanya kecil sekali. Tidak bahaya sebenarnya menurut kita sih. Kita kan kalau nyebrang dari rumah kita di dalam klaster nyebrang ke tetangga kan kita rasa gak ada bahaya apa-apa. Ya tak? Oke. Tapi kalau untuk anak kita yang umurnya 2-3 tahun deh. Menurut Anda bahaya tidak nyebrang jalan di dalam klaster? 2-3 tahun. Kita bilang kan gak bahaya buat kita. Tapi kalau buat mereka berbahaya enggak kira-kira? Cuma nyebrang loh. Bukankah kalau anak kita tiba-tiba ada dengar pagar ternyata anak kita bisa buka pagar, kita langsung panik, jangan. Loh padahal kan kita bilang mungkin tidak bahaya toh. Tapi kenapa kita yakin buat mereka kemungkinan bisa lebih berbahaya? Karena mereka belum punya pengetahuan soal itu. Mereka enggak tahu itu nanti tukang sayur yang lewat kah atau ojol, motor. Mereka enggak terlalu peduli kiri kanan, mereka asal lari. Dan kita bilang itu bahaya. Tapi sebenarnya jalannya kan enggak bahaya. Yang bahaya karena belum punya pengetahuannya. Belum belajar, belum punya pengalaman. Maka buat kita bilang, kalau anak-anak bahaya loh. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Menurut Anda nyanyi bahaya enggak? Oh saya pernah punya murid satu latihan nyanyi dengan keras perutnya sobek saudaraku. Otot di perutnya karena dia terlalu keras latihan nafas. Karena tanpa mungkin ya enggak ngerti kenapa. Mungkin dia juga punya kelemahan di dalam bagian situ bisa sobek loh. Olahraga gimnastik bahaya enggak? Yang Anda lihat itu salto-salto atau yang gantung di sana bisa muter-muter. Bukankah itu semua olahraga yang bahaya? Tapi buat mereka yang melakukannya, yang sudah belajar tahunan, mereka enggak merasa ada bahaya sama sekali. Memang ketika mereka nanti salto atau mereka sedang lewat tiang itu mereka berputar dan lain sebagainya. Ada kemungkinan jatuh enggak? Masih ada, tetap bisa jatuh. Ada kemungkinan gagal enggak? Ada. Tapi paling tidak seluruh usaha mereka, pembelajaran mereka, keinginan mereka untuk terus maju itu mengurangi resiko dalam hidup mereka. Kemungkinan berhasilnya lebih banyak. Ada banyak hal yang menurut kita bahaya. Padahal sebenarnya karena kita belum pernah belajar. Kita tidak mau belajar. Kita tidak tekun untuk mengusahakannya. Banyak hal saudaraku. Investasi saham misalnya. Bukankah itu banyak orang yang berhasil dari sana untuk melipat gandakan harta mereka dengan cara bijaksana? Ya, coba tanya ke Fendi deh, itu yang jago di sana gitu ya.
Bahaya nggak kira-kira? Ya bahaya kalau enggak pernah tahu caranya, enggak pernah belajar, enggak pernah cari ilmu soal itu. Banyak hal di dunia ini yang kita pikir sederhana atau membahayakan, sebenarnya cuma pengaruhnya karena kita enggak punya pengetahuan tentang itu. Coba kita punya keinginan untuk belajar, maka hal yang susah saudaraku, kita anggap itu enggak bahaya. Memang ada kemungkinannya tetap kita bisa gagal, tetap ada. Tapi paling tidak, kalau kita mau belajar, minim resiko menjauhkan kita dari bahaya yang sesungguhnya. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, yang kedua, musuh utama daripada keinginan mau belajar, ya. Musuh-musuh utama. Yang pertama adalah bebal bin sombong. Nah, bebal sama sombong saudara kandung. Kalau udah bebal plus sombong udah tinggalin aja gitu ya. Apa artinya bebal bin sombong ini? 1, tidak mau mengakui kelemahannya. 2, tidak mau mengakui kekurangannya. 3, tidak mau mengakui kesalahannya. Sama aja lah sebenarnya itu. Orang tidak mau ngaku kelemahan, kekurangan, kesalahannya tidak mau ngakuin. Itu namanya orang bebal. Apa hubungannya? Gini saudaraku. Kalau orang sudah punya sifat bebal dalam hidupnya, kira-kira mau belajar enggak? Siapa orang yang paling tidak mau belajar, tidak mau berubah dalam hidup ini? 1, yaitu orang yang merasa dirinya sudah pintar. Orang yang merasa dirinya sudah cerdas. Orang yang merasa dirinya sudah bisa. Mau belajar enggak dia? Enggak. Mau terima masukan enggak? Tidak, percayalah saudaraku. Maka kalau ada sifat ini, orang enggak mungkin bisa belajar. Pasti. Kalau udah bebal, dia punya kesombongan dalam hidupnya. Dia tidak mau akui dia punya kelemahan, kesalahan, kekurangan. Dia tidak akan pernah bisa belajar hal yang lain, saudaraku. Karena dia merasa sudah bisa, dia merasa sudah hebat, saudaraku. Dulu saya pernah punya pengalaman dekat dengan seseorang yang modelnya mirip-mirip begini menurut saya, saudaraku. Teman, oke. Baru temenan aja, saudara. Kalau kita lihat sama orang begini, lalu kemudian kita tahu dia punya sifat-sifat ini. Saya pikir mau dilanjutkan nggak hubungan ini? Percuma. Kenapa saudara? Karena kalau orang sudah tidak mau terima masukan, dia tidak mau akui bahwa dia salah, dia punya kekurangan, dia punya kesalahan, kekurangan, kelemahan. Bagaimana dia mau berubah? Dia tidak pernah mau belajar. Orang tuh punya sifat seperti ini saudaraku. Orang kalau udah punya sifat bebal, sombong, dia maunya merasa yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling berkuasa. Repot ketemu orang jenis yang begini, saudara. Ini harus diusir dengan doa dan puasa dan tongkat bambu menurut saya. Ini susah banget mengusir orang beginian. Ya dulu teman saya bilang gini, Vin, menurut kamu presiden sama temannya presiden sombongan yang mana? Jenderal sama temannya jenderal sombong yang mana? Kadang-kadang presiden gak sombong kan? Temannya lebih sombong. Padahal dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kemampuan. Tetapi karena temannya dia sebut-sebut, loh aku ini temannya Pak Presiden loh. Loh memang kenapa kalau temannya Pak Presiden? Loh aku temannya jenderal loh. Ya kan, tapi faktanya begitu saudaraku. Orang kalau sudah berada dalam posisi yang seolah-olah tinggi hati, dia sombong, dia merasa berkuasa, merasa kaya, tidak mau belajar. Alkitab ajarin sesuatu yang berbeda. Alkitab ajarkan kalau kita mau berubah, kalau kita mau belajar, teladani Paulus, saudaraku. Ya, Rasul Paulus ya, bukan Paulus yang lain, oke. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku itu kata Tuhan. Sebab itu, ini kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa ya. Paulus ini orang pintar loh, saudaraku. Dia punya kedudukan yang tinggi. Saudara tahu dia pernah nulis ayat bahwa aku tidak khawatir soal kekayaan, kemiskinan. Dia pernah semuanya, dia sudah rasain semuanya. Dia pun pernah punya jabatan yang tinggi dan begitu hebat. Tapi ketika dia ditanya, Pak, apa yang kamu punya? Dia bilang, kelemahanku. Kenapa? Karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhannya dia rasakan begitu sempurna. Dia tidak bisa megahkan diri lagi. Dia mau sombongin apa yang dia punya. Dia percaya hidupnya anugerah kok semuanya. Dia tahu, dia ngerasa bahwa hidupnya sampah yang dulu. Dia tidak rasa dia punya sesuatu yang layak dibanggakan.
Selain daripada ternyata aku ini cuma punya kelemahan. Tapi justru karena di dalam kelemahanlah itu kuasa Kristus nyata di dalam hidupnya. Saudaraku, kalau kita mau terus berubah dan belajar, akui kelemahanmu, akui kekuranganmu, akui kesalahan. Dari sana kita baru mampu punya keinginan untuk mau belajar. Nah, musuh yang kedua, lambat mendengar. Apa itu maksudnya? Ibrani 5 ayat 11 sampai 12. Ini Paulus semua ya, surat Paulus. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini kata Rasul Paulus. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Rasul Paulus menegur jemaat di Ibrani. Siapa yang ditegur? Murid-murid Tuhan. Siapa yang ditegur? Orang di dalam persekutuannya yang sudah dididik olehnya, yang sudah dikasih tahu pemberitaan tentang Kristus. Yang dikatakan di dalam ayat 12, kamu seharusnya levelmu sudah jadi guru, selevel sama pengajar. Karena sudah begitu lama sekian waktu diajarkan asas-asas kebenaran, asas-asas pokok kata Rasul Paulus tentang pernyataan Allah. Harusnya kamu jadi guru, tetapi kenapa ya? Kamu kok nggak jadi guru juga? Kamu nggak bisa terima makanan keras, masih seperti bayi minumnya susu. Bahasa saya bantet, saudaraku tahu bantet ya? Ini bahasa luar negeri, bantet saudaraku. Nggak bertumbuh kok bisa ya? Udah lama, tapi nggak ada pertumbuhan apa-apa gitu loh. Yang mungkin bertumbuh sedikit, tapi minumnya susu, nggak bisa makanan keras. Dikatakan ayat yang ke-11, karena kamu lamban untuk mendengarkan. Karena apa? Lamban untuk mendengar. Lamban untuk mendengar itu notros. Notros itu artinya males. Laziness. Males. Musuh utama yang kedua. Ya, yang pertama tadi apa? Bebal, sombong. Yang kedua, lambat mendengar. Notros, lazy. Malas di sini punya arti begini. Melakukan sesuatu dengan setengah hati. Nah, melakukan sesuatu dengan setengah hati, nggak segenap hati gitu loh. Dia berbuat nggak? Berbuat. Belajar nggak? Belajar. Dia berusaha nggak? Berusaha, tetapi tidak segenap hati. Dia lakukan dengan setengah hati. Makanya yang terjadi seperti pada apa yang surat Paulus katakan, saudaraku. Saya kasih contoh kira-kira begini. Anggaplah di rumah Anda ada 2 orang anak. Yang satu adik, satu koko. Anda suruh adiknya, adik kamu sekarang cuci piring dong. Gitu. Adiknya bilang, loh kan adik kemarin sudah. Adik sudah, nggak mau lagi. Sekarang jatahnya koko gitu ya. Lalu mamanya bilang, ya udah koko sekarang yang cuci piring. Ya bersihkan itu semua. Lalu kokonya sambil males-malesan dia lakukan. Sambil males-malesan, nah mama ini aduh, mama lagi cuci piring lagi, adik sih dan lain sebagainya. Dia lakukan sambil menggerutu, sambil dia ngomel dalam hatinya dia lakukan. Tidak sepenuh hati. Menurut Anda, dari 2 orang ini mana lebih baik? Ya kita bilang ya mendingan yang cucilah sekalipun dengan menggerutu. Menurut Alkitab, dua-duanya tidak ada yang baik, saudaraku. Yang satu tidak mau lakukan. Yang satu melakukan tetapi setengah hati. Percuma, tidak ada gunanya saudaraku. Tidak ada gunanya. Ini loh murid-murid diajarin. Diberitakan firman, melakukan kebaikan. Yes saudaraku. Tapi mereka ternyata lambat mendengar, malas melakukannya tapi tidak sepenuh hati. Bertumbuh enggak? Tidak. Lebih baik enggak? Tidak saudaraku. Setengah hati. Banyak dari kita melakukan tapi setengah hati. Mau ikutan komsel lah, itu Zoom atau apa, setengah hati. Ikut sih, ikut, tapi setengah hati. Kita mau menolong orang lain, kita berusaha untuk memberi. Kita berdoa sih Tuhan, saya mau nabur dan semoga ini itu dan lain. Tapi kau lakukan setengah hati tidak berguna, saudaraku. Anda ibadah sekalipun di hari Minggu. Ya aku mau belajar firman Tuhan, tapi aras-arasan, ngerti aras-arasan gak saudara? Males-malesan gitu, setengah hati. Ya
denger khotbah juga sambil makan lah, sambil apalah, sambil nyambi cuci piring, sambil main handphone. Dan Anda bilang, sudah ibadah belum? Sudah Pak, saya sudah ibadah. Kau lakukan dengan setengah hati, tidak ada gunanya. Kalau kita punya sikap ini saudaraku berbahaya. Yang pertama namanya bebal, sombong. Yang kedua, no trust, lazy, malas. Melakukan sesuatu tapi tidak dengan sepenuh hati. Kalau kita punya sifat itu repot. Di dalam kisah surat Ibrani saudaraku, yang terjadi adalah kalau Anda baca keseluruhan kitab Ibrani. Rasul Paulus cuma ingetin gini yang pertama. Kamu nih ya malas dengar. Nanti berikutnya, karena mereka malas dengar, mereka mulai malas namanya berkumpul dalam persekutuan ibadah. Ada ayatnya, ada. Nanti setelah mereka malas-malesan, mereka dengar dengan tidak sepenuh hati. Apa yang terjadi? Mereka mudah disimpangkan, disesatkan dengan ajaran-ajaran palsu. Itu yang terjadi untuk jemaat Ibrani, saudara. Dari mana alasannya? Malas, lambat dengar. Lakukan sesuatu tapi tidak sepenuh hati. Anda lakukan, kalau tidak sepenuh hati mending tidak usah, saudaraku. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Tuhan tahu hatimu. Orang lain bisa lihat engkau tetap melakukan. Pak Gembala bisa lihat engkau tetap lakukan. Tapi kalau hatimu tidak penuh sepenuhnya melayani Tuhan, sama aja, tidak berguna. Kalau kita mau belajar, satu, ya jangan punya sombong, jangan bebal, dan kemudian sepenuh hati lakukan. Maka pembelajaran kita akan baik. Nah, ya poin yang ketiga saudaraku. Ini poin yang ketiga dan terakhir sekaligus. Yaitu siap diajar dan dihajar. Mau belajar harus punya dua sifat ini. Kita siap diajar dan juga dihajar. Amsal 1 ayat 8 maksudnya apa? Baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Katanya begitu. Apakah ini ngomongin tentang hal yang sama? Memang bahasanya adalah bahasa puitis seperti puisi kita. Ditekankan kembali. Dua ini punya arti kata yang beda saudaraku. Ajaran itu artinya teaching, instruction, untuk menambah ilmu kita. Ya, kita dikasih ilmu pengetahuan, teaching, instruction, langkah demi langkah kita dikasih tahu, menambah ilmu. Nah, didikan itu ngomongin soal kita belajar dengan cara disiplin dan punishment. Ya, jadi ini bukan ngajarin ilmu pengetahuan, tetapi ngajarin mental kita supaya kita punya mental yang baik. Supaya kita punya karakter yang baik. Alkitab katakan ini adalah dua hal yang beriringan saudaraku. Jangan cuma mau belajar ilmu doang. Percuma kita jadi pintar tapi kita tidak belajar karakter kita, mental kita. Percuma begitu pandai tetapi kita jahat. Percuma begitu pandai tapi mental kita payah, tidak punya kesempatan, tidak mau berjuang dan lain sebagainya. Bukankah Alkitab katakan ya, hendaklah kamu cerdik seperti ular, sekaligus tulus seperti merpati. Pinter doang kurang, tulus doang kurang juga. Engkau akan jadi orang dibodohin orang lain. Karena engkau begitu baik, tetapi engkau tidak punya pengetahuan tentang banyak hal. Saudaraku, jadi Amsal bilang, ada didikan ayah dan ajaran ibumu. Amsal 29 ayat 15 katakan gini, didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Yang satu ada ajaran, teaching, instruction, sekaligus perlu yang namanya disiplin dan hukuman, punishment. Kenapa saudara? Kalau kita tidak punya ini percuma. Kenapa? Karena mental kita payah. Kita bisa jadi orang pinter loh. Tapi kalau mental kita juga tidak bertumbuh, apalah gunanya gitu ya. Kalau kita jadi orang baik juga tapi nggak pinter ya sama aja. Jadi kalau mau belajar dua-duanya. Belajar secara ilmu pengetahuan, juga belajar secara mental. Dikatakan menurut ilmu pengetahuan begini, kecerdasan itu kan ada banyak. Ya, yang sering kita pakai kan IQ, intelijen ya, intelektual, kepandaian. Tapi kan masih ada yang lain. Ada emosional, quotation, dan juga ada adversity. Apa itu? Ketahanan kita menghadapi masalah, emosinya nggak stabil. Ada ESQ, namanya emotional spiritual. Quotation sehat enggak spiritualnya dan lain sebagainya. Kecerdasan bukan cuma satu. Kalau kita mau belajar yang holistik, yang komplit saudaraku. Baik ilmu kita cerdas, tapi mental kita juga punya wibawa. Baru keren saudaraku, lengkap. Ya, jangan cuma belajar, didikan juga sama pentingnya.
Jadi buat setiap orang tua yang sekarang, yang sedang mendidik anak-anaknya, jangan cuma buat bikin anak-anakmu pintar, tapi juga didik dengan baik, dengan disiplin dan dengan hajaran sekalipun punishment. Hukuman, kalau salah enggak apa-apa. Saya pernah tanya, boleh nggak sih anak digituin? Guru saya bilang harus. Hati-hati kalau dia salah, kamu enggak lakukan itu, nanti dia menyimpang. Ya, ada contohnya enggak? Ada saudaraku. Ada banyak nanti di Alkitab kita bahas. Jadi seringnya kita ini jadi orang mau belajar, ya. Kita mau belajar, tapi kita tidak mau untuk memposisikan diri kita di bawah guru kita atau mungkin di gereja gembala kita untuk dididik. Ya apa ya kira-kira? Saya ulangin ya. Kita mau belajar, Pak, saya mau belajar sih, saya mau jadi lebih pintar, lebih baik. Tetapi kita tidak mau untuk memposisikan diri kita di bawah otoritas gembala untuk dididik. Oleh sebab itu kadang-kadang kita bisa nemu para anak didikan kita, jemaat kita yang dididik dengan baik, pinter sih. Tapi begitu ditabok, dikerasin, pindah dia, kabur. Benar nggak kira-kira Pak Gembala? Ya, dididiknya mau, tapi kalau dikerasin, kamu salah loh, kamu harus disiplin, ayo disiplin. Begitu dikituin, kabur dia, pindah. Repot kan? Cerdas, tetapi belajar ilmu doang tanpa disertai belajar mental, percuma. Ya, di dalam Alkitab ada contoh yang bagus. Kalau Anda tahu ada namanya Hofni dan Pinehas. Siapa itu? Itu adalah anak-anak Imam Eli. Imam besar loh ya. Imam yang begitu terkenal, imam besar. Saudaraku, imam besar Eli. Anaknya Hofni dan Pinehas. Ini anak-anak yang pintar. Yes, dia punya jabatan kok. Mereka juga dididik dengan cara yang pintar. Sayangnya, mereka cuman diajar saja, tapi tidak pernah dihajar. Itu yang membuat salah. Akhirnya Hofni dan Pinehas ini jadi apa ya? Yang mendatangkan hukuman kepada keluarganya. 1 Samuel 3 ayat 13. Ya, baca, persiapkan. 1 Samuel 3. Ini kayaknya nama-nama gembala semua tadi surat yang saya pakai ya. Paulus, Samuel. Ya, surat-suratnya ini enggak sengaja. Ya Bapak Ibu ya. 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Kenapa? Karena dosa yang telah diketahuinya. Jadi Tuhan lagi ngomong sama Imam Eli akan dihukum keluarganya selama-lamanya. Kenapa? Mereka berdosa. Loh padahal imam besar loh. Kenapa berdosa? Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi anak-anaknya ini ternyata pintar tapi bandel saudaraku. Tapi tidak pernah dihajar. Dikasih ilmu tentang cara-cara tata cara bait Allah, peraturan imam dan lain sebagainya. Mereka pintar soal itu tapi tidak pernah dihajar. Ini mereka salah, didiemin aja, tidak pernah dimarahin. Apa yang terjadi? Tuhan hukum keluarganya sampai selama-lamanya. Penting gak saudaraku diajar? Penting sekali. Contoh yang kedua, kalau Anda pernah dengar namanya Adonia, itu anaknya Raja Daud. Ya, anaknya Raja Daud namanya Adonia. Ini adalah anak yang memberontak kepada bapaknya sendiri. Dan dia rebutan tahta sama Salomo. Salomo adalah raja yang ditunjuk secara sah oleh bapaknya dan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tapi Adonia merasa dia lebih pantas untuk jadi raja. Dan dia memberontak dengan cara yang unik saudaraku. Dia pengen jadi raja dengan cara yang unik. Yaitu dengan cara apa? Dia minta untuk nikahi selirnya bapaknya. Ya, ini anak yang luar biasa. Jadi bayangin kalau ya selir itu sama istri sebenarnya kedudukannya tidak beda jauh. Mereka satu paket. Kalau di Israel itu satu paket untuk orang pada masa itu. Jadi biasanya mereka punya istri sekaligus punya budaknya. Ingat nggak zaman Abraham waktu nggak punya anak. Jadi anak dari budaknya pun termasuk di dalam anaknya dia kan gitu. Ya karena satu paket biasanya. Nah ini selirnya Daud ini diminta sama anaknya sendiri. Jadi bayangin aja, aku pengen kawin dong sama mama tiri gitu loh. Ini kan anak kan kurang ajar sekali kan saudara. Kalau nemu anak gitu kan luar biasa loh. Ini parah saudara. Ini parah. Lah kenapa kok bisa sampai ketemu seperti itu? 1 Raja-Raja 1 ayat 6 ditulis begini. Selama hidup Adonia, ya perhatikan. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Dengan keras nih, menegur. Dengan ucapan, kenapa kamu berbuat begitu? Ini dididik dengan cara raja, punya guru-guru terbaik, mereka cerdas, tapi lupa untuk dihajar.
diajar tapi lupa untuk dihajar, itu berbahaya. Saudara, kita punya mental harus juga baik. Kalau kita mau belajar, jangan lupa ada satu hal yang harus kita lakukan. Kalau engkau mau belajar, engkau ikut ilmu-ilmu pengetahuan, engkau ambil bagus. Tapi siapkan dirimu juga di bawah mentor seseorang, di bawah otoritas seseorang. Untuk apa? Diajar, saudaraku. Disiplin, ikutin. Kalau engkau memutuskan ikut gembalamu, turuti apa katanya. Engkau belajar dengan baik, tapi siap dididik juga dong. Kalau disiplin engkau siap dong. Kalau engkau disuruh doa subuh engkau siap dong. Lakukan itu. Kenapa? Karena kita harus punya kecerdasan semuanya. Ilmu juga, mental juga siap. Baru kita luar biasa, di orang yang luar biasa. Kita bisa berinovasi, bisa bertumbuh dengan baik, saudaraku. Dan semoga buahnya jadi baik. Nah, demikian saudaraku apa yang saya sampaikan hari ini. Kita mungkin bisa simpulkan bersama bahwa yang pertama, bahwa kita belajar memang ada kemungkinan gagal. Ya, bisa jadi masih ada banyak hal yang lain. Kita harus tekun, kita harus dan lain. Tapi paling tidak ketika kita belajar, minim resiko, jauh dari bahaya. Nah, yang kedua, jauhkanlah dirimu dari sifat bebal, sombong, dan juga malas, notros. Ya, melakukan sesuatu dengan tidak segenap hati. Lalu yang ketiga, siapkan diri untuk diajar sekaligus dihajar. Semoga kalau kita punya ini semua, saudaraku, pertumbuhan kita jadi pertumbuhan yang baik. Kita berinovasi dengan cara baik. Hasilnya pun, buahnya pun baik, sempurna, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur begitu luar biasa. Engkau begitu baik buat setiap kami. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami minta dididik oleh Tuhan, diajar dan dihajar. Kalau masa-masa ini boleh menjadi masa hajaran buat kami terima. Kalau kami harus disiplin, kami terima. Karena kami tahu kami pengen punya hidup yang sempurna. Kami cerdas, kami pintar secara ilmu, tapi kami juga punya mental yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau tahu setiap apa pergumulan kami hari-hari ini. Engkau tahu apa doa-doa kami setiap hari. Dan kami naikkan doa kami dengan tulus hati, kami mau percaya. Kami tidak mau minta dengan paksa, tapi kami mau percaya kepada Tuhan. Engkaulah yang empunya kehidupan, yang punya rencana dengan begitu baiknya, dengan sempurna untuk setiap kami Tuhan. Engkau tidak jauh, tanganmu ada buat kami. Sekalipun kami jatuh, tidak sampai tergeletak. Tanganmu ada, Engkau bahkan menggendong kami sampai masa tua kami. Sampai putih rambut kami, Engkau menggendong kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa kiranya seluruh staf gembala dan jemaat setiap dimanapun kami berada, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Dan kami boleh melewati masa-masa ini dengan penuh kemenangan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, kita bersama katakan amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, Happy Sunday. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan bisa dilihat di layar Anda. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami tabur, biarlah menjadi dupa yang hadir di hadapan-Mu. Biarlah juga apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu membuat kami berhasil dan beruntung. Kami melakukan semuanya ini karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Terlebih juga Engkau memberkati gereja kami, baik di IHK Taman Palem, IHK Bogor, IHK Kota, IHK As Ministry, dan juga IHK Internasional. Engkau memberkati jemaat-Mu yang ikut di rumah menyaksikan ibadah ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kesusahan mereka, kesulitan mereka, Engkau mendengarkan mereka satu persatu dan Engkau menjamah mereka. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan selalu ada buat kami Tuhan. Mari sekarang kita akan angkat tangan kita dan kita akan katakan kata-kata iman. 3, 2, 1.
Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.